Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Yadi Aindo untuk cerita-cerita horor atau misteri. Yang baru bergabung di channel Yadi Aindo, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video horor terbaru atau misteri dari Yadi Aindo. Kembalikan jasadku. Udah diguyur bensin nih, mau dibakar apa enggak? Tanya Arif kepada keempat temannya. Gak usah, cepet gali tanahnya sekarang, sahut Arya dari belakang. Dia nampak ketakutan, terlihat dari gerak-geriknya yang melirik ke kanan dan ke kiri. Mereka akhirnya setuju dan segera mencangkul tanah yang berada di samping mayat Risma. Tanah itu begitu basah karena baru saja ditimpa air hujan yang begitu deras. Bau bensin menguar dari tubuh Risma yang terbujur kaku dan tak memakai sehelai benang pun. Burung gagak hitam terlihat sedang menonton kelima pemuda yang sedang berkumpul di tengah-tengah kebun pisang yang tak diurus. Burung itu seperti sedang mengincar rambut Risma yang terburai dan dilumuri darah yang mulai berubah warna menjadi kehitaman. Mereka silih berganti mencangkul tanah, merasa sangat sulit dan melelahkan. Mereka hampir putus asa di depan galian tanah yang masih belum cukup dalam untuk mengubur mayat Risma. Suara burung gagak itu pun pergi meninggalkan kerumunan orang yang sedang melakukan kekejian itu. Suaranya menakutkan, membuat Arya semakin merasa gelisah dan tak tenang. Beberapa saat kemudian, akhirnya galian itu mencapai 2 meter. Dirasa sudah cukup dalam. Arif menyeret mayat Risma menggunakan kakinya hingga mayat Risma jatuh ke dalam lubang galian yang baru saja mereka buatkan. Bro! Suara tubuh yang terjatuh itu terdengar jelas. Mayat Risma kini sudah berada di dalam lubang galian. Arif dan Yana mencoba untuk menyuburkan tanahnya kembali, menutupi seluruh tubuh Risma menggunakan tanah yang basah. Tempat kejadian mengerikan itu terlihat sangat bersih. Semak-semak yang terinjak-injak oleh kelima orang itu kini sudah rata bersama tanah. Bajunya kita buang di mana? Tanya Ucup yang memperhatikan pakaian Risma yang tergeletak di tanah basah. Bakar saja. Tapi jangan di sini, takutnya ada yang curiga. Kita bawa pulang, terus bakar di base camp kita. Yuk, kita balik sekarang, ajak Arif kepada teman-temannya. Mereka mengangguk dan segera berjalan menuju jalan raya tempat motor mereka terparkir. Di saat semua orang berjalan lebih dulu, Arya malah merasakan rasa ingin buang air kecil. Ia pun memutuskan untuk segera mengeluarkan air seni yang sudah membendung tak tertahankan lagi. "Yah, lagi ngapain di situ?" tanya Yana yang menoleh ke arah belakang. "Mau pipis. Sono, jangan lihat-lihat lu. Cih, awas anu lu dianuin hantunya si Neng cantik." "Hus, ngomong apaan sih? Sonolah." Yana pun bergidik merinding lalu bergegas.
berlari mengikuti langkah ketiga teman yang lainnya. Sementara Arya, ia terlihat tengah membuka celananya, lalu meresapi setiap cucuran air seni itu. Hik, hik, hik. Arya mendongak. Matanya menoleh perlahan ke arah samping dan gelap dan dipenuhi daun pisang yang rimbun. Terdengar suara rintihan yang menyayat hati. Arya seketika bergidik merinding, punggungnya terasa panas, dingin, dan tak karuan. Sepertinya suara rintihan itu berasal dari balik pohon pisang yang gelap. Tanpa berpikir panjang, Arya gegas berlari, terbirit-birit sembari menutupi resleting celananya. Sial, sakit. Tanpa sengaja kulit kemaluannya terjepit resleting yang ia tutup cepat-cepat. Meringis kesakitan hingga air matanya keluar. Serak, serak, serak. Ia keluar dari dalam kebun pisang dengan keadaan wajah yang merah. Keempat temannya menatap heran melihat Arya yang datang dengan keadaan menangis. Kenapa? Ya, dihantui, tanya Yana terkekeh kecil. Ini di bawah. Aduh. Telunjuknya menunjukkan ke arah bawah, yang dimana terdapat sebuah resleting yang melindas kulit kemaluannya hingga pucat. Dasar si Arya. Keempat temannya sontak tertawa terbahak-bahak mentertawakan Arya yang meringis kesakitan. Udah, kita balik sekarang, nanti keburu subuh. Mereka pun gegas pergi meninggalkan tempat itu. Arya dengan terpaksa menahan rasa linu dan sakit di bagian kemaluannya, dan memutuskan untuk melepaskan resleting itu di base camp. Angin malam berhembus kencang menerpa dedaunan pisang yang kering. Di tengah-tengah kebun pisang yang gelap dan sepi terlihat tumpukan tanah merah yang masih baru dibuat. Namun tiba-tiba tumpukan tanah itu mengeluarkan darah segar yang mengalir menutupi tanah tersebut. Sementara itu, kelima pemuda itu telah sampai di base camp dengan perasaan yang lega. Mereka bisa tertidur dengan nyenyak setelah mayat wanita yang mereka perkosa ramai-ramai itu telah dikubur. Dengan santainya mereka mengadakan pesta miras dan bersenang-senang tanpa berpikir tentang kejadian yang baru saja mereka lakukan. Mabuk-mabukan hingga mereka semua tertidur dengan pulas di dalam base camp. 2 hari setelah kejadian, cucu pun jatuh sakit dan tak mau makan setiap mengingat Trisma. Cucu hanya bisa menangis terseduh-seduh, lemas dan pucat. Terlihat dari wajah cucu yang mulai keriput. Mah, makan dulu. Udah 2 hari mama nggak makan nasi, masa minum air putih doang, mah, lirih Adi. Mama nggak apa-apa, Di. Kamu sendiri kenapa nggak makan? Mama belum lihat kamu makan juga. Nasinya berwarna kuning, berarti ini nasi kemarin yang terus diangetin kan? Sahut cucu. Adi nggak lapar, mah. Adi lagi diet. Di, kamu lapor polisi saja ya. Percuma kita cari keberadaan Risma yang entah di mana. Tapi, mah, lapor polisi di kampung gini harus pakai uang, kata teman Adi. Polisi di kampung nggak mau bantuin kalau cuma dikasih 500.000, jawab Adi lirih. Gak apa-apa,
ambillah dompet mamah yang ada di bawah bantal itu, Di. Adi pun menoleh ke arah bantal yang ada di sampingnya. Kemudian ia mengangkat bantal itu, lalu mengambil sebuah dompet besar berwarna merah muda. Ini, Mah. Adi menyerahkan dompet itu kepada cucu, membukanya, lalu mengeluarkan beberapa perhiasan berupa gelang dan cincin emas. Jangan bilang Mamah nyuruh Adi buat jual perhiasan ini. Enggak, Mah. Gelang ini baru tahun lalu Mamah beli dan hasil jual sawah. Jangan, lebih baik Mamah simpan. Biar Adi saja yang cari uang segera. Gak usah, Di. Ini jual saja. Gak apa-apa. Ini semua demi anak Mama. Istri kamu juga. Di, pergilah ke toko emas sekarang juga. Tapi Mah, Di, percaya sama Mama. Dengan berat hati, Adi terpaksa menuruti perintah mertuanya untuk menjual perhiasan itu. Meski rasa malu terus saja menggerogoti wajahnya karena tak bisa menyangkal takdir. Adi beranjak dari kasur lantai yang cucu gelar di tengah rumah. Ia menaiki sepeda motor bututnya yang sudah tak memiliki baju. Setelah itu, Adi pun pergi meninggalkan rumah dan menuju ke toko emas yang ada di pasar. Dalam perjalanan, Adi tak henti-hentinya menyesali kelalaian waktu itu. Ia berandai-andai jika saja malam itu tak membiarkan Risma pergi seorang diri. Mungkin Risma masih tetap ada di kehidupan sehari-hari seperti biasanya. Pencarian yang dilakukan keluarga tak bisa membuahkan hasil. Semuanya nihil dan membuang waktu secara sia-sia. Tak dapat menemukan titik terang sedikit pun. Bahkan Adi sangatlah membutuhkan bantuan polisi untuk mencari keberadaan Risma yang sebenarnya. Tit! Woi, bawa motor yang benar dong. Masih belajar apa gimana sih? Cuy! Adi tersentak saat klakson motor yang berada di belakangnya berbunyi nyaring dan keras. Ia mendapat cacian karena kesalahannya sendiri yang gak fokus berkendara. Adi segera menepis bayangan-bayangan tentang Risma. Ia fokus berkendara menuju toko emas yang dimaksud cucu. Sesampainya di sana, ia berjalan menuju kasir dan menyerahkan beberapa gelang dan juga cincin emas. Tak menunggu lama, akhirnya uang berwarna merah pun mulai dihitung oleh seorang wanita yang bekerja di sana. 4.500.000 ya, silakan tanda tangan dulu di sini sebagai bukti resmi penjualannya, ucap seorang wanita itu dengan lembut. Adi mengangguk pelan, lalu menandatangan secari kertas putih yang wanita itu sodorkan. Tak lupa Adi juga diminta untuk berdiri memegang kertas tanda tangan itu lalu difoto. Makasih ya, Iya, makasih kembali. Melipat uang yang lumayan besar, lalu memasukkan uang itu ke dalam tas kecil yang ia pakai. Menaiki motor butut dan melaju pergi dari toko emas itu. 5 orang pemuda tengah duduk santai di tepi jalan sembari menikmati kopi dan juga rokok. Mereka tertawa-tawa terbahak-bahak melihat Adi yang membawa motor butut dan tak jelas bentuk. Mereka tak tahu jika yang mereka tawakan itu adalah seorang suami dari istri yang mereka perkosa lalu dibunuh. Gimana, Di? Emasnya laku? Tanya cucu kepada Adi yang baru saja datang. Laku, Mah. Terus uang ini mau dipakai apa? Buat polisi, Di. Semuanya, Mah.
Apa enggak kebanyakan? Sayang banget uang sebanyak ini dikasihkan sama polisi yang belum tentu berhasil, mah. Ucap Adi tak yakin. Udahlah, udahlah, Di, kita serahkan kepada polisi dan Tuhan kita. Kamu mau kan? Dengan lemas, Cucu dan Adi berangkat bersama menuju kantor polisi. Berbekalkan uang 4.500.000, Cucu dan Adi berharap lebih dari sekedar informasi. Setelah masuk ke dalam kantor polisi, Cucu dan Adi lantas menceritakan kejadian awal sebelum Risma hilang dan tak kunjung pulang. Bercerita panjang lebar serta diiringi dengan air mata yang terus mengalir. Polisi yang mendengarkan hanya menganggukkan kepalanya dan mencatat sesuatu yang perlu ia catat. Begitu, Pak, saya mohon bantuannya. Saya rasa ada yang nggak beres tentang anak saya, Pak, ucap Cucu menutup pembicaraan. Baik, kami sebisa mungkin mencari keberadaan anak Anda yang bernama Risma tersebut. Cucu dan Adi lantas berpamitan, langsung menyerahkan amplop coklat yang tebal yang diisi oleh uang berjumlah 4.500.000 tadi. Dengan senang hati polisi itu menerima tanpa rasa ragu ataupun penolakan. Mertua dan menantu pulang dengan harapan besar yang telah mereka percayakan kepada polisi. Mereka berdua hanya diam dan berdoa semoga Risma ditemukan dalam keadaan hidup dan baik-baik saja. Menghantui. Lapar banget. Jam berapa sih? Ini Arif menggeliat di atas ranjang yang lebar. Di sampingnya terlihat keempat temannya yang masih tertidur dengan pulas. Arif mengambil benda pipih yang masih tersambung dengan kabel charger. Melihat jam yang terpampang menunjukkan pukul 1 dini hari. Rasa lapar itu mengganggu tidurnya. Yang lelap dengan sedikit terpaksa, akhirnya Arif memutuskan untuk mencari makanan ke dapur kecil yang ada di sana. Keluar dari kamar, melihat beberapa motor terparkir rapi. Di pojok ruangan paling ujung, terdapat satu sepeda motor milik Risma yang belum dijual. Setelah kejadian itu, mereka berlima tak pernah lagi ke pasar. Mereka memilih untuk berdiam diri di dalam base camp. Bahkan mereka belum pulang sama sekali ke rumahnya masing-masing. Cemas karena takut jika berita kehilangan wanita itu akan tersebar luas. Mereka berdiam diri agar tak dicurigai. Dengan mata yang setengah terbuka, Arif berjalan sempoyongan ke arah dapur yang tak begitu terang, mencari sesuatu yang bisa dimakan. Arif terus saja memegangi perutnya yang terus berbunyi. Ada mie instan nih. Masak menemukan sebungkus mie instan yang tergeletak di lantai. Dengan gembira, Arif memasaknya hingga matang. Tercium aroma sedap dari dalam dapur. Setelah itu, Arif membawa semangkuk mie instan panas ke dalam kamar dan akan melahapnya di sana. Namun saat hendak masuk ke dalam kamar, tiba-tiba motor milik Yana bergerak sendiri dan bergetar. Arif mengenyitkan heningnya menoleh ke arah motor Yana yang bergerak. Ia heran dan bingung, lalu memutuskan untuk memeriksanya agar tak penasaran. Motor si Yana menggigil. Kenapa ya? Setelah melihat dari dekat, Arif
masih belum percaya jika motor itu benar-benar bergerak sendiri dan tak berhenti. Menggaruk kepalanya yang tak gatal dan melarak lirik semua arah. Bulu kuduknya tiba-tiba saja berdiri, membuat Arif merasa merinding bergidik ngeri. Beberapa kali mengucek matanya untuk memastikan, namun motor itu masih saja bergerak-gerak. Yana, teriak Arif memanggil Yana. Tak ada sautan. Yana masih saja lelap dalam tidurnya. Ucup terbangun mendengar suara teriakan di ruang tamu tempat mereka berkumpul. Ucup penasaran dan mengintip Arif dari balik pintu yang terbuka sedikit. Aduh, kenapa motornya nggak berhenti gerak ya? Karena penasaran, Arif kemudian menyimpan semangkok mie instan tadi ke atas sofa yang lusuh. Lalu ia membuka jok motornya dan melihat sesuatu yang sudah berbau tak sedap dari dalam bagasi motor milik Yana. Baju siapa? Nih, bau bensin pula. Kayak bau bangkai gitu, enggak sih? Arif mengangkat tumpukan baju yang basah dan berbau busuk. Setelah melihat lebih jelas, Arif terkejut ketika mengetahui bahwa baju itu adalah baju milik Risma yang belum dibakar. Ucup terkejut melihat sosok mengerikan di belakang tubuh Arif yang sedang menatap baju itu. Dia menengguk ludahnya sendiri dengan kasar. Itu kan, gumamnya terbata-bata. Arif menoleh ke arah pintu kamar yang sedikit terbuka, mendengar suara dari balik pintu. Arif pun lantas kembali memasukkan baju itu ke dalam bagasi motor milik Yana. Ia gegas berlari ke arah kamar dan meninggalkan semangkok mie instan yang ia simpan di atas sofa. Ucup, lu yang manggil? Tanya Arif yang melihat Ucup tengah berdiri di depan pintu. Iya, Rip. Lagi ngapain di luar kamar? Tanya Ucup. Lagi masak mie instan. Mie-nya ketinggalan di sofa. Tunggu, Rip, jangan keluar. Ucup menghentikan langkah Arif yang hendak akan keluar dari kamar untuk mengambil mie instannya yang tertinggal. Apaan, Cup? Tanya Arif heran. Di luar ada orang lain. Tadi gua lihat. Dia lagi berdiri di belakang lu, Rip. Jelas Ucup kepada Arif. Yang bener saja, Cup. Jangan bikin gua takut deh. Serius. Arif bergelagat kaku. Ia bingung antara lapar dan juga takut. Sementara itu teman-teman yang lainnya menggerutu kepada Arif dan juga Ucup, karena suara mereka begitu berisik dan mengganggu istirahatnya yang lainnya. Cek sendiri aja deh, gua takut. Ucup berlari kecil dan menaiki ranjang dengan segera. Sementara Arif, ia penasaran dengan apa yang Ucup katakan, mengintip keluar dan melihat satu ruangan cukup panjang berisi sepeda motor yang berjejer. Terdapat sebuah sofa panjang dan lusuh. Semangkok mie instan itu masih tetap ada di atas sofa itu. Arif melihat sudut ruangan yang gelap. Tidak ada siapapun di sana, seperti yang Ucup ceritakan. Nakut-nakutin saja, Lucup, berpikir Ucup hanya menakut-nakutinya. Arif pun gegas berjalan mengambil mie instan yang mulai dingin, membawanya ke dalam kamar dan menutup pintunya rapat-rapat. Melahap makanan yang beberapa menit yang lalu ia masak. Mie instan yang panas kini berubah menjadi hangat. Namun
Namun itu tak membuat rasanya berbeda. Tetap nikmat dan memanjakan lidah Arif. Tinggal airnya nih, seruput. Wah, anjay, apaan ini? Ada belatung kecil-kecil. Wah, anjay, apaan ini? Ada belatung kecil-kecil. Seruputan terakhir, Arif malah menemukan belatung kecil-kecil yang masih hidup di dalam kuah mie instan itu. Memuntahkan kembali isi perutnya yang baru saja mencicipi makanan. Arif kewalahan, napasnya tiba-tiba terasa sesak. "Kenapa, Arif?" tanya Ucup yang belum tertidur. Arif menggelengkan kepalanya. Ia tak menjawab pertanyaan Ucup dan terus memuntahkan isi perutnya hingga habis. Setelah mie instan itu keluar, betapa terkejutnya mereka ketika mie yang baru saja ia makan ternyata memiliki banyak belatung yang masih hidup. Arif semakin mual dan kembali memuntahkan cairan kuning yang terasa pahit dari lambungnya. Ucup hanya meringis melihat muntahan menjijikan yang Arif keluarkan. Namun, yang Ucup lihat, muntahan itu hanya muntahan biasa yang berasal dari mie instan. "Gila, dari mana asalnya belatung-belatung kecil itu? Masa iya gua berhalusinasi?" gerutunya seraya mengambil segelas air lalu meneguknya hingga habis. Sekitar pukul 3 dini hari, Arif telah tertidur pulas dengan perut. Oke sobat-sobat semuanya, ikuti terus cerita horor atau misteri di channel Yadi Aindo. Yang baru bergabung di channel Yadi Aindo, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan tombol loncengnya agar mendapatkan sebuah video terbaru dari Yadi Aindo. Ikuti terus di channel Yadi Aindo. Terima kasih.